gizi gratis itu harus selaras dan berjalan seiring dengan kesejahteraan para guru. Nah, di sini saya akan membahas tentang program MBG yang saat ini sedang berjalan ya. Program MBG ini sudah berjalan sekitar 1 tahun lebih lah ya, dari tahun 2024 awal atau 2025 awal hingga tahun ini mungkin sudah jalan 1 tahun lebih ya. Nah, kita bahas tentang MBG. Nah, menurut saya pribadi program MBG ini sangat baik, tujuan utamanya sangat bagus ya, karena memang untuk mencegah stunting, untuk agar kebutuhan gizi anak-anak Indonesia bisa terpenuhi, karena memang program MBG ini untuk ibu hamil, ibu yang menyusui, anak kecil yang baru dilahirkan, terus sampai anak sekolah, itu memang sangat memerlukan gizi. Nah, program MBG ini memang hadir untuk sebagai solusi agar kebutuhan nutrisi dan gizi anak Indonesia ini terjamin. Nah, namun akhir-akhir ini, belakangan ini, di media sosial ramai sekali banyak yang memberitakan bahwa guru-guru di Indonesia ini banyak yang tidak mendapatkan gaji yang seharusnya atau yang sepantasnya. Nah, ada di salah satu video yang saya lihat di media, ada salah satu guru honorer yang mendapatkan gaji 300.000 per bulan. Nah, di sini saya berpikir bahwa apakah mungkin dengan gaji 300.000 rupiah bisa mencukupi kebutuhan hidup seorang guru tersebut? Dan menurut saya jauh dari kata layak ya. Dari nilai 300.000 ini untuk ongkos saja mungkin harusnya sih nggak cukup ya untuk saat ini ya. Nah, sejalan dengan program MBG ini, menurut saya pribadi memang harus ini program dari pemerintah yang memang harus berjalan beriringan. Jadi program MBG ini harus selaras dengan program kesejahteraan guru. Nah, di sini memang kita lihat ada beberapa kemungkinan ya. Dari tahun 2025 kemarin memang APBN kita dalam tanda kutip ya, itu pas-pasan, karena memang anggaran MBG ini hampir menyerap 1/5 APBN tuh, lumayan besar juga, hampir 300 triliun lebih. Nah, bahkan kementerian-kementerian yang lain juga mengalami efisiensi. Nah, mungkin kita harapkan ya kepada Presiden Prabowo, kita harapkan bahwa untuk kedepannya atau di tahun 2026 ini, karena sudah ada beberapa statement dari Presiden Prabowo bahwa Presiden akan membangun Indonesia menggunakan uang masa depan dan tidak menggunakan pure sepenuhnya uang kemarin seperti yang saya bahas di video sebelumnya. Nah, mungkin di tahun 2026 ini kita akan dorong bahwa karena memang kita punya cukup uang yang mumpuni sebetulnya ya, dengan menggunakan cara yang kemarin sempat saya bahas di video sebelumnya, dengan menggunakan uang masa depan ini, program MBG bisa selaras berjalan dengan program kesejahteraan guru. Nah, saya yakin pemerintah juga saat ini sedang bekerja keras ya untuk mewujudkan agar program itu bisa selaras dan sejalan, bahwa ya MBG memang harus berjalan tanpa mengesampingkan program kesejahteraan guru juga tetap harus berjalan beriringan. Nah, mungkin kita bisa bersuara nih melalui video ini, kita akan mendorong pemerintah untuk menjalankan program itu. Jadi program
untuk kesejahteraan guru ini mungkin yang bisa saya lihat ya, karena kita sedang menggunakan ya uang non APBN, akan menggunakan uang non APBN, uang masa depan, kita tentu punya cadangan uang yang cukup banyak nanti. Nah, di tahun ini mungkin bisa terrealisasi. Makanya kita dorong nih untuk ke Kementerian Pendidikan dan kepada Pak Presiden Prabowo, mudah-mudahan ini didengar. Program kesejahteraan guru ini memang harus berjalan selaras beriringan dengan program MBG, karena memang tidak mungkin guru-guru hanya menerima upah 300.000, 100.000, 200.000, itu jauh dari kata layak dan cukup menurut saya. Karena memang uang segitu yang tidak ada nilainya dengan perjuangan seorang guru yang mendidik dan mencerdaskan anak-anak bangsa. Nah, program ini mudah-mudahan di tahun 2026 ini bisa terrealisasi. Ya, kita dorong kepada pemerintah supaya cepat terwujud nih program untuk kesejahteraan guru ini juga harus berjalan beriringan dengan MBG ini. Nah, makanya dalam video ini saya akan memberikan solusi mungkin ya, beberapa alternatif bahwa memang supaya memang kesejahteraan guru ini bisa terwujud. Salah satunya adalah mungkin yang saya bisa berikan solusi ya, pemerintah memberikan kebijakan bahwa program guru honorer ini dihapuskan. Nah, program guru honorer ini menurut saya lebih baik dihapuskan. Kalaupun memang diganti dengan program ASN, ya itu memang keharusannya seperti itu ya, guru-guru harusnya memang jadi ASN. Terus program P3K mungkin ya kalau memang itu harus ada ya diperbanyak, dan sertifikasi guru juga mungkin nanti akan diperbaiki menjadi lebih baik lagi. Tapi untuk kesejahteraan program ini, jadi pemerintah ini harus di setiap kota kabupaten memang harus ada dari kementerian atau dari dinasnya memang memperhatikan nih kesejahteraan guru. Nah, yang kita lihat kan memang guru-guru di sini semacam dianaktirikan ya, jadi memang tidak dapat semacam seperti ASN ya, kayak uang lauk pauk, uang misalkan uang jabatan, uang apa segala macam dan lain-lain. Yang minimal nih ya, tidak ada guru yang mendapatkan upah yang rendah, itu aja deh untuk saat ini. Makanya kita akan dorong terus, akan bersuara supaya program kesejahteraan guru ini bisa dapat terwujud, karena memang Indonesia punya kapasitas sumber daya yang cukup banyak sebetulnya. Hanya saja mungkin pengelolaan ini ya mungkin ada hambatan atau seperti apa, tapi tetap kita optimis, kita akan dorong bahwa program kesejahteraan guru ini harus terwujud. Dan jangan sampai ada lagi berita tentang guru yang digaji dengan tidak layak. Nah, mudah-mudahan Pak Prabowo bisa dengar dan bisa mengimplementasikan program kesejahteraan guru ini bisa berjalan beriringan dengan program MBG. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.